Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Berjumpa kembali bersama saya Adelina, reporter Pos Belitung. Kali ini saya bersama teman-teman dari Pos Belitung, kita mengunjungi salah satu tempat dari pelaku UMKM Belitung. Yakni kita lagi berada di Galeri Rumah Kabong Rumah Seni Kabong, dan ini lokasinya di Jalan Ai Ranggong, Desa Aisaga, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Nah, rumah seni milik dari Hatta Kabong ini, mereka memproduksi tanjak atau biasanya penutup kepala bagi laki-laki Melayu. Nah, di dalam nanti kita pokoknya akan masuk dan melihat seperti apa hasil karya dari anak muda Belitung yang Hatta Kabong ini. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, saya juga sudah janjian, jadi kita akan masuk. Selamat sore. Sore Hatta. Nah, Tribuners, kita udah bareng Hatta nih, anak muda Belitung yang kreatif. Dia punya usaha dan usahanya itu berhubungan sama budaya ya Hatta. Budaya. Nah, kalau misalnya Tribuners lihat tuh di kepala Hatta tuh dia udah pakai tanjak. Ya, tanjak. Tanjak. Hatta, kita boleh lihat-lihat nggak sih hasil karya tanjaknya Hatta nih? Ya, boleh. Oke, Tribuners, kita masuk tuh lihat-lihat. Wah. Ini tanjak-tanjaknya. Ini tanjaknya semuanya hasil karyanya Hatta, Tribuners. Jadi tadi yang belum tahu tanjak itu apa, tanjak itu penutup kepala yang biasanya digunakan laki-laki Melayu ya Hatta. Laki-laki Melayu. Hatta, kalau kita lihat, boleh tunjukin dong. Jadi ini kok bentuknya kan beda-beda ya? Gimana? Ada beberapa macam model. Jadi tanjak itu ialah artinya tanah yang dipijak. Oke. Tanjak. Tanjak. Tanah yang dipijak. Tanah yang Jadi dipijak. setiap tanah Melayu itu memiliki tanjaknya masing-masing. Misalnya seperti contoh Dendam Tak Sudah. Nah, itu Dendam Tak Sudah itu berasal dari Bengkulu. Karena ada danau namanya Dendam Tak Sudah. Jadi itu berasal dari Bengkulu. Bentuknya yang kayak gimana tuh kalau yang Dendam Tak Sudah Hatta tidak punya, tapi Hatta hanya punya yang Belitung dan nasional. Oke, yang Nah, kalau jadi kalau Belitung yang ini tanjak biasa nasional dipakai oleh seluruh masyarakat Melayu yang ada di Nusantara. Nah, kalau yang sebelah sini ini adalah namanya sinding. Oh, ini sinding. Ah, ini sinding Belitung. Oke. Bahkan Jadi, Belitung juga punya banyak ya, variasi banyak tanjak variasi tadi tanjak. ya. Nah, jadi ini sinding adalah nama jurus silat Belitung. Jadi jurus silat Belitung itu banyak. Ada sinding, ada berebut ais timba, ada damdam 11-12 dan lain sebagainya. Jadi ini adalah khas Belitung. Dan ini biasa tadi dipakai oleh pendekar mungkin gitu ya. ya. Ya, pendekar-pendekar gitu. Oke, kalau yang ini nih Hatta. Nah, kalau yang ini namanya Datuk Laksmana. Jadi kalau Datuk Laksmana ini biasa dipakai oleh demang-demang. Akan tetapi literaturnya kalau untuk yang di Belitung itu tidak ada, tapi hanya orang menyebutkan bahwa di Belitung ada tanjak namanya Balong Raja. Tapi sampai sekarang Hatta belum menemukan bekas gimana adanya tanjak tersebut. Ini. Dan tadi ini biasanya berarti dipakai oleh Ya Demang ibaratnya tadi kepala ya. distrik gitu kan. Pejabat lah Pejabat, gitu. Waduh. Tapi Hatta, kalau misalnya Hatta tuh kenapa sih dari awal bisa tertarik bikin usaha yang mungkin berhubungan sama budaya tanjak sendiri gitu? Basicnya Jadi, gimana? Kalau Hatta pribadi itu karena Hatta mencintai budaya Hatta sendiri, dan juga Hatta ingin melestarikan dan mengekalkan karena budaya inilah yang akan kita junjung nantinya. Ibaratnya kata pepatah, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Tadi kita kesini dong Hatta, kita lihat tuh Tribuners yang juga pengen lihat mungkin seperti apa sih hasil karya tanjak yang telah dibuat oleh Hatta Kabong tuh. Ini ada variasinya tadi. Ini menggunakan motif adat Belitung. Ini batik Belitung ya? Batik Belitung. Ini buatan dari Rumah Budaya Kabong sendiri dan memiliki filosofi yang amat mendalam untuk adat istiadat Belitung. Apa misalnya? Misalnya dia kotak-kotak, ini menandakan ialah cincang nangka. Jadi Belitung itu kalau pakai baju adatnya dia menggunakan kain cincang nangka. Namanya cincang nangka. Jadi kotak-kotak. Dan Hatta memberikan filosofi di dalamnya itu ada bunga simpor, terus ada pucuk keletaan, terus ada tampuk manggis, terus ada payung lilin. Yang lilinnya yang ini kan. Terus ada tudung saji. Ini lisplang rumah adat
apa namanya pucuk rebung. Aduh. Jadi barangnya banyak maknanya di Aku dalam. boleh cobain Ah, ya, boleh, Ta? boleh, boleh. Ini biasanya dipakai cowok, tapi cewek juga bisa dan Iya, tapi kalau untuk di luar itu tanjak sendiri ada untuk cewek. Ada Namanya juga. tengkolok. oh Tengkolok tengkolok. itu dia banyak-banyak macamnya. Dia ada berupa kain selendang Mm-mm. yang dipakaikan dan Hatta ada menyimpan kain tersebut yang sudah ratusan tahun mungkin. Wah, keren Nah, tuh. itu dia Hatta. Tuh Tribuners, tadi aku cobain satu nih hasil karyanya Hatta juga tanjaknya. Ini dia tinggal direkatin kayak gini aja. Ini biasanya dipakai cowok, cuman katanya memang cewek juga biasa ada yang pakai ya, Ta? Ya. Oke. Wah, lucu kan? Ini biasanya Hatta jual kemana aja nih? Kalau untuk tanjak sendiri Hatta menjualnya itu ke lokal sekitar 20% dan keluarnya sekitar 80%. Karena Keluar tuh maksudnya kemana? keluarnya keluar daerah. Oh, keluar Misalnya ada yang keluar negeri, ada yang di sekeliling Indonesia sendiri. Karena kan kami menitipkan ke gerai-gerai yang ada di Indonesia, misalnya seperti di Batam, di Pekanbaru. Karena kami kan ada relasi di bawah naungan pelestarian adat budaya Melayu budaya Johor Melayu. Bahru. Oh. Jadi dulunya ada Kesultanan Johor Riau-Lingga. Mm-mm. Jadi mereka itu dua negara, tapi dulunya mereka tuh bersatu. Jadi mereka ada yayasan dan Hatta dibina oleh mereka. Oh, jadi makanya juga hasil karya tadi bisa ya, keluar juga. bisa keluar karena relatif kalau buatan yang Hatta ini relatif harganya terjangkau. Maka dari itu mereka suka gitu kan. Dan juga Hatta sudah karena kita daerah pariwisata, Iya. Hatta menggunakan balcro atau perekat. Iya, pakai Ya, perekat. jadi bisa dibawa kemana-mana, bisa dilipat. Kalau tanjak sesungguhnya itu tidak boleh dilipat sebenarnya. Oh, gitu. Dia harus berbentuk seperti ini, kuat, tegak. Langsung kayak Ya, peci gitu, tegak, nempel gitu ya. Jadi nempel. Jadi dia harus apa namanya? Pakainya dia Harus pas langsung di harus kepala. pas langsung di kepala. Tapi ini ada untuk besar Ini juga. kecilnya. Oh, bisa diatur ukurannya. Bisa diatur kecil besarnya. Nah, jadi ini di bawah apa nama? Kuping sebelah kiri Oh, ada aturan pakai. ada aturan pakainya. Oke. Kalau untuk aslinya, untuk adat Eh, apa kalau misalnya di luar-luar adat pertabalan, di raja, misalnya raja yang di Pertuan Agung dan lain sebagainya. Dan di apa namanya? Pas di satu jari di atas apa namanya? pelipit Pelipis, alis mata. Oke. Ini menggunakan aturan pakainya. Wah, gitu ya. Ah. Biasanya kamu jual berapa sih, Ta, ini? Kalau Hatta sendiri, kalau untuk yang getang-getang, Ini untuk getang-getang. ini getang-getang, untuk getang-getang sendiri relatif dari harga 25.000 sampai harga 250.000 kalau untuk yang getang-getang, karena dia tergantung bahan. Oh, tergantung bahan ya. Nah, kalau misalnya bahan batik-batik gini hanya 30.000-an. Oke. Kalau misalnya bahan songket itu minimal 50.000. Yang kayak gimana? Bahan soket ada nggak Songket contohnya? yang kayak gini. Oh, ini yang bahan Ah, songket. Ini tapi yang dia agak lumayan. songket ada yang asli. Jadi kalau songket asli itu lebih mahal lagi. Seperti ini. Ini songket asli. Jadi ini ditenun. Nah, ini dia songket asli. Yang kayak sinding tadi kan. Nah, ini Hatta buat dia menggunakan benang emas. Jadi ada alatnya. Nama alatnya gedokan atau ATBM. Dia ditenunnya satu-satu. Nah, ini kan benangnya nih. Wah, Satu-satu ini demi detailnya. jadi 1 minggu itu ya sekitar seginilah. Ini Hatta bikin sendiri juga Ya. tenunnya. Jadi sehari itu paling dapat 2-3 cm. Sehari. Berarti memang prosesnya lama. lama. Maka dari itu Harganya juga lumayan. mahal. Heeh. Tapi kalau ini udah mesin. Oh, ini udah mesin. Jadi kalau ini bisa custom motif. Nah, kalau ini kan tampuk manggis, ini apa namanya cincang nangka ada kotak-kotaknya kayak gitu. Wah, luar biasa Tribuners. Anak muda ini dia udah fasih banget Iya. jelasinnya. Nggak cuman tadi gimana bikin produksinya, tapi juga filosofinya. Ya, filosofinya. Jadi kan Hatta ibaratnya keliling Indonesia juga untuk mempelajari hal tersebut. Karena kan kami langsung di bawah naungan mereka, yayasan yang ada di Johor dan di Singapura. Jadi kami ada 3 gerai untuk di luar negeri. Itu di Sri Gelang Serai Malaysia, Singapura. Itu di kawasan Teluk Blanga. Namanya Teluk Blanga, kawasan peradaban Melayu yang ada di Temasik. Kedua itu di Batu Pahat, Johor. Ketiga di Selangor, berseberangan dengan Kuala Lumpur. Oke.
di luar negeri ada. Kalau Iya. yang Indonesia di mana aja, Ta? Kalau di Indonesia sendiri hanya ada di Pulau Belitung. Wah, hanya ada di Pulau Belitung. Jadi anak-anak rekan-rekan teman-teman Hatta cuman membeli produk, dia menjual lagi, tapi apa namanya dibuat tidak menggunakan brand Hatta. Oh. Jadi mereka hanya beli putus, beli gini, satuan gini gitu kan, dia tidak pakai label dan lain sebagainya, itu beli putus. Misalnya Kak Nirwana dari Bengkulu, terus Mirwan Coki dari Pekanbaru. Jadi mereka hanya membeli panja ini putus. Jadi tidak menggunakan label Hatta. Cuman tapi Kabung. produknya memang asli buatan Hatta Iya, gitu. asli buatan Cuman Hatta. mereknya aja yang beda. Waduh. Nah, kita ada selain tanya Hatta bikin apa lagi biasanya di sini, Ta? Ada handbag. Handbag. Iya. Tribuners kita lihat yuk. Jadi kayak gini handbag. Wah, ada handbag nih. Ini tas tangan. Handbag ini ciri khasnya memang Ini menggunakan songket asli. songket asli. Jadi tenunan asli, bekas sisa-sisa dari kain yang asli itu dibuat dimodif di handbag. Oke. Kalau yang kayak gini Hatta jual berapa biasanya? Kalau handbag kayak gini hanya kalau yang songket biasa, kalau yang gini cuma 15 ribuan. Kalau yang menggunakan songket asli itu dari kisaran 50.000 sampai 150.000. Oke. Kalau misalnya di Tanjung Pandan di Belitung nih jualnya lokasinya di mana? Apa beli di sini? Hanya ada di sini. Oke. Kalau online ada jual nggak sih? Kalau online ada. Apa? Cuman Hatta belum di Google Bisnisku. Jadi itu baru Hatta masukkan, belum terlalu banyak. Gitu. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya yang pengen beli, iya, datang langsung ke Rumah Budaya Kabung di Kampung Seni Air Ranggong. Oke. Mungkin belum tahu di mana lokasinya, boleh ditunjuk. Jadi Kampung Seni ini didirikan oleh beberapa seniman yang ada di Belitung. Jadi seniman-seniman tersebut ada tanah yang ada di Air Ranggong, Desa Air Saga, itu mereka membeli kaplingan. Itu mereka membuat kampung seni. Tapi Hatta duluan yang sudah membangun rumah produksi. Jadi rumah produksi ini namanya Rumah Budaya Kabong. Terus wilayah daerah ini disebut Kampung Seni. Kampung Seni. Pokoknya dari Jalan Air Ranggong itu nanti ada ancer-ancernya pokoknya. Ada plangnya gitu plangnya. Kan. Kampung Seni Air Ranggong. Masuk aja ke dalam. Nanti ketemu. Jalannya agak off-road. Sebab memacu adrenalin. Butuh perjuangan memang. Tapi Hatta buka sendiri ada jam-jam bukanya nggak sih? Ada jam bukanya, itu pokoknya searching aja di Google, Rumah Budaya Kabong, itu keluar langsung semuanya. Jam searching bukanya. Di Google, dari jam bukanya dari pagi kan jam 9 sampai jam 21 malam. Itu setiap hari. Kalau bedanya hari Minggu, kalau hari Minggu hanya sampai jam 7 malam. Buat Tribuners yang penasaran nih, tadi kan kalau kita lihat satuan kayak gini ini ada yang udah dikemas cantik. Pakai kotak-kotak kayak gini ya, kita tunjukin nih. Coba nih Tribuners, kalau yang ini produk yang sudah dikemas ya, sudah dikemas. Ini biasanya ekspor tadi yang dikirim ke luar negeri. Jadi ini udah satu paket dengan kain sampingnya. Kain samping tuh kain samping itu kain yang dililitkan di badan. Iya. Jadi dia ada sudah ada di dalamnya, udah lengkap. Seperti ini. Oke, kita boleh lihat Pak. Ya. Mana? Oke. Dia sudah satu set gitu ya. Satu set tanjaknya di dengan sini. kain sampingnya. Jadi kain sampingnya tinggal dililit. Karena dia sudah ada talinya. Udah ada talinya langsung, iya. Jadi biarpun ukuran badan apapun bisa masuk lah pokoknya. Jadi dia udah ada talinya. Iya, ini warnanya juga udah memang matching. Jadi jadi udah simple menggunakannya, mau dia baju kancing 5 atau baju teluk belanga itu bisa dipakai. Kalau misalnya baju kancing 5 kan resmi, bajunya di luar, songketnya di dalam. Kalau misalnya teluk belanga, songketnya di luar. Songketnya yang menonjol. Iya, songketnya yang menonjol. Satu set gini yang udah dikemas kayak gini
Berarti kalau satu set kayak gini dia udah dikemas gini 120.000. 20.000. Tapi dia kalau misalnya untuk, dan dia ada ketentuan pemakaian. Kalau anak kenapa? muda itu di atas lutut, Oh, yang ininya. masih lajang. Oke. Kalau yang sudah Jangan tua, salah pakai loh ternyata. ya, kalau yang sudah tua itu di bawah Di lutut. bawah lutut. Jadi dia harus lebih panjang. Oh gitu. Wah, ternyata pemakaian jangan sampai salah. Iya, jangan sampai Nanti salah. dikira udah bapak-bapak Udah sebelum bapak-bapak. waktunya. Oke. Kalau ini Hatta juga tadi bikin Ya, kain tenun ya? kain tenun, Kain tenun. kain tenun ATBM. Mm-mm. Jadi dia seperti ini alatnya. Nah, Wah, Ini kita dia. lihat langsung nih. Karena ini rumah produksi, jadi ya, memang rumah produksi. semua peralatannya juga emang peralatan langsung yang biasa dipakai Hatta buat bikin Hmm. kain-kainnya nih Tribuners. Ini kamu belajar sendiri apa gimana, Tah? Ini kan karena Hatta kuliah jurusan tekstil, Iya. kria, jadi seluruh bidang kerajinan tangan itu kami harus bisa. Harus bisa. Ya, Oh. dari mulai tenun, anyam, terus logam, kayu, batik, keramik dan lain sebagainya. Oke, nah Tribuners Hatta ini masih kuliah ya, Tah? Iya. Semester berapa sekarang? Sekarang semester akhir. Semester akhir di kampus di Jogja. Iya, di Jogja. Tuh, Nah, jadi ini dia ini benang surinya, apa namanya? Benang suri. terus dia ada benang pakannya. Nah, kalau benang pakannya kayak gini. Cuman ini kan Hatta, karena benang pakannya Hatta belum kehabisan, belum datang. Jadi awalnya dia pakai benang biasa dulu. Nanti dia ininya sisirnya ini Iya. untuk menaiki benang bawah dan benang atasnya. Jadi dia satu-satu dimasukkan. Jadi diangkat. Jadi angkat satu benang. Terus satu lagi satu benang. Wow. Jadi amat gimana ya? Lumayan bukan lumayan ribet tapi memang ribet banget. Jadi ini banyak-banyak apa Iya, namanya ini bambu-bambu bambu-bambu. ini untuk motif. Motif ini. Jadi untuk pembuatan motif kenapa jadi harga songket ini mahal? Iya. Karena benang ini satu-satu dihitung. Untuk Oke. pembuatan motif ini. Misalnya dia mau naik ini, Mm-mm. naik ke 1-2. Ini harus hitungnya 1-2. Dihitung juga di benangnya situ. Jadi amatlah rumit. Waduh, luar biasa. Jadi biasa untuk jadi kayak gini nih, tahu ukuran kayak gini. Heeh. Ini berapa lama nih? Itu sekitar 1 bulan. Tuh Tribuners ini berapa ya? Kayaknya nggak sampai 1 meter kan ini? Iya, tidak sampai. Ini Itu sekitar 80 cm. Iya, sekitar 80 cm kali 80 cm kayak gini. Ini pengerjaan 1 bulan karena Iya. memang tadi prosesnya rumit sekali Tapi dan 1 bulan manual. itu ini untuk apa namanya? 1 harinya cuman 2-3 jam 3 pengerjaan. jam. Tapi kalau untuk seharian full, dia dari siang, pagi sampai malam itu 1 minggu jadi. 1 minggu jadi. Tapi diporsir Tapi kan, banget iya, seharian diporsir kan. gitu. Nah. Wah. Tapi tuh. kasihan kalau diporsir karena kalau malam itu kan susah menghitung benang. Nanti takut ada yang salah. Kalau takut ada yang apa namanya? Salah hitungan. Jadi nanti nggak akan jadi. Ini kan ada kembang nih. Iya, ada kembangnya tuh, ada Nanti nggak motifnya. akan jadi kembangnya kalau misalnya ada benang yang salah. Satu benang salah kelihatan. Berarti harus detail banget Detail. ya. Wah, luar biasa Hatta. Hmm. Kamu apalagi biasanya di sini, Taj? Tenun tadi iya, tanjak juga iya. Jadi di sini ada konveksi juga. Ada konveksi. Jadi selain untuk kerajinan bahan-bahan ini kan bahan dasar nih, ada juga barang-barang jadi seperti baju adat dan lain sebagainya. Wah, luar biasa nih Hatta. Hatta harapannya ke depan mungkin ada lagi yang diinginkan apa? Kalau harapan Hatta sih ya semoga apa namanya masyarakat Kabupaten Belitung khususnya pemuda ingin melestarikan adat dan budayanya. Karena kenapa? Rumah Budaya Kabong sendiri sudah ditunjuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menjadi contoh wirausaha muda pemula di Kabupaten Belitung. Jadi untuk segala aspek kerajinan tangan untuk di wilayah pemerintahan Kabupaten Belitung sendiri, khususnya bidang layanan kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga itu khususnya kalau untuk workshop dan lain sebagainya belajar di Rumah Budaya Kabong boleh dan gratis. Wah, jadi Hatta juga biasa ngajarin. Iya, jadi kalau ingin belajar silakan datang. Pokoknya umurnya harus dari 16 tahun sampai 30 tahun. Oh, bisa belajar langsung Iya. diajarin. Karena apa namanya? Layanan kepemudaan harus seperti itu. Tapi kan kalau untuk ilmu kan ya umur berapapun kita bisa saja Bisa kan. saja belajar. Tapi kalau untuk
Nah, pemuda di Kabupaten Belitung boleh datang ke Rumah Budaya Kabong. Karena alat di sini alhamdulillah sudah mumpuni, sudah lengkap. Dari mulai alat-alat untuk perkayuan, kerajinan Kerajinan kayu. terus kerajinan tekstil, anyaman dan lain sebagainya. Di sini sudah lengkap. Tinggal bagaimana pemuda ingin apa tidak melestarikan Adat budayanya budayanya tadi. sendiri. Ya. Oke, Hatta makasih banget. Iya, sama-sama. Kita udah ditunjukin tadi Tribuners ya, kita udah keliling. Buat yang belum tadi nonton awalnya kayak gimana, nanti kalian tinggal nonton siaran ulangnya lagi. Hatta pokoknya makasih banget. Pokoknya sama-sama. mudah-mudahan banyak anak muda Belitung yang terinspirasi oleh jejak Hatta nih, dan juga nanti makin banyak wirausaha muda dan juga orang-orang yang terus mencintai budaya Belitung. Baik Tribuners, sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Adelina Nurmaitasari dan Saya sendiri Muhammad Hatta. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.